Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Apa kabar Anda hari ini? Saya berdoa kiranya kita semua di dalam anugerah Tuhan, Tuhan berkati dan Tuhan pelihara kita sekalian. Amin. Bapak Ibu sekalian, mari kita lanjutkan renungan kita. Kita akan melanjutkan dari Efesus pasal yang ke-6, bagian-bagian yang terakhir. Saya akan berikan judul renungan kita pada pagi hari ini adalah Pray Until You Pray. Biasanya kita sering mendengar istilah PUSH, yaitu Pray Until Something Happen. Nah, kali ini saya tidak akan membahas tema itu, karena buat saya yang jauh lebih penting adalah esensinya bagaimana kita bisa pray until you pray. Berdoa sampai kita bisa berdoa. Mari kita memulai dengan renungan ini, Efesus pasal yang ke-6, ayat yang ke-10 sampai 20. Saya akan bacakan satu bagian perikop ini buat Bapak Ibu sekalian. Saya tampilkan ayatnya. Perlengkapan rohani, judulnya. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri, sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jaga dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Ibu sekalian, perikop ini adalah merupakan bagian-bagian poin-poin penting daripada bagian besar yang sudah saya ajak kita renungkan, Efesus yang ke-4 ayat 17 sampai Efesus yang ke-6 ayat ke-9. Bagaimana aplikasi firman Tuhan di dalam hidup kita, secara pribadi, perubahan hidup kita sebagai manusia baru, relasi keluarga kita, suami istri, anak-anak, kemudian relasi masyarakat dalam hubungan-hubungan kerja. Nah, bagian-bagian ini merupakan bagian-bagian nasihat-nasihat Paulus yang sangat penting karena dia tahu bahwa untuk melakukan semua itu tidaklah mudah. Dia tahu bahwa kita hidup di dalam dunia ini, kita bergumul dengan pencobaan-pencobaan yang begitu banyak. Kita bergumul dengan serangan-serangan iblis yang ingin menjatuhkan kita. Tidak mudah menjadi seorang manusia baru, bagaimana mengubah pola pikir kita, mengubah ucapan kita, mengubah hati dan tingkah laku kita. Bagaimana sebagai manusia baru kita mengubah relasi suami istri, bagaimana kita memperlakukan anak-anak kita dan sebagainya. Tidak mudah. Sehingga dia memberikan nasihat yang sangat penting. Secara garis besar ada dua nasihat yang dia sampaikan. Yang pertama adalah mengenai soal kuat di dalam Tuhan dalam kekuatan kuasanya. Kuat di dalam Tuhan dalam kekuatan kuasanya. Saudara sekalian, perjuangan kita melawan roh-roh jahat di udara. Karena itu dia berkata begini, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Ada apa saja perlengkapan senjata Allah? Ikat pinggang kebenaran, baju jirah keadilan, kasut pemberitaan Injil, perisai iman, ketopong keselamatan, pedang roh. Saudara, kita sudah pernah bahas renungan ini di sesi-sesi sebelumnya. Silakan Bapak Ibu sekalian mendengarkan ulang di siaran-siaran yang saya sampaikan, sehingga bisa mendapatkan lagi poin-poin penting daripada 6 senjata tersebut. Apa tujuan ke-6 senjata tersebut, saudara? Secara sederhana saya katakan, untuk supaya kita bisa siap mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan kita bisa tetap berdiri teguh. Saudara, mari kita evaluasi sejenak sebelum kita melanjutkan renungan ini. Apakah kita sudah memiliki seluruh esensi senjata-senjata tersebut, saudara? Sebagai seorang prajurit-prajurit Allah, apakah kita sudah lengkap perlengkapannya? Kalau bangun pagi kita memeriksa kondisi tubuh kita memeriksa pakaian kita, apakah sudah lengkap dari atas sampai ke bawah? Rapi nggak kita? Saudara, sebagaimana kalau kita lihat ya, di kantor-kantor kadang-kadang ada satu cermin yang besar ya untuk orang ngecek posisi tubuh dia sudah rapi belum atas sampai bawah. Khususnya mereka-mereka yang pakai seragam. Saudara, apakah sehari-hari kita memeriksa kelengkapan diri kita? Adakah kita menggunakan ikat pinggang kebenaran? Adakah kita berbaju jirahkan keadilan? Kasut kita siap memberitakan Injil. Kita punya perisai iman yang bisa menolak segala macam panah-panah api dari si jahat. Kita punya ketopong keselamatan yang melindungi otak-otak kita, pemikiran kita, dan sebagainya. Dan kita memiliki pedang roh yang mau maju untuk memberitakan Injil kebenaran Tuhan. Saudara, mari kita evaluasi lagi. Saudara, saya berharap kiranya
Kita tidak akan pernah bisa menjadi perfect ya dalam mengenali ini semua, tetapi saya berdoa paling tidak kita berusaha untuk makin hari makin serupa dengan Kristus. Saudara, di dalam bagian ini, bagian yang kedua, Rasul Paulus memberikan nasihat yang kedua adalah apa? Berdoa dan berjaga-jagalah di dalam setiap waktu, di dalam roh. Ya, berdoa dan berjaga-jagalah setiap waktu di dalam roh. Saudara, saya ulangi lagi Efesus 6 ayat ke-18. Ya. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh. Dan berjaga-jagalah dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Dia berkata, berdoa dan berjaga-jagalah. Siapa di sini yang ingat ya ayat ini atau kalimat ini pernah disebutkan di mana? Ya, Matius 26 ayat 41. Ya, saya bacakan ayatnya buat Bapak Ibu sekalian. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Saudara, ini konteksnya kita masih ingat pasti di mana Yesus berdoa dalam Taman Getsemani. Malam sebelum dia diserahkan, kemudian dia berdoa, dia mengajak para muridnya berdoa. Saudara tahu 3 murid yang terdekat dengan dia akhirnya terlelap karena kelelahan. 3 kali Yesus datang untuk memanggil, mengajak berdoa, dan mereka tetap terlelap. Mereka tidak bisa stay awake untuk menjaga diri mereka. Dan Tuhan berkata di sini, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Saudara, Yesus memberikan satu peringatan kepada mereka untuk berjaga-jaga dan berdoalah. Kenapa? Karena roh kita maunya ikut Tuhan, tetapi daging kita, tubuh kita, keinginan daging kita masih lemah. Sehingga kita harus berjaga-jaga dan berdoa. Nah, nasihat yang dorongan yang sama itu disampaikan kepada Rasul Paulus saat ini. Disebutkan di sini, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah dalam doamu itu. Berarti dia mulai masuk ke dalam urusan mengenai berdoa dan berjaga-jagalah. Saudara sekalian, apa sih doa? Apa itu doa? Saya sekian lama tidak membahas secara spesifik tema mengenai doa, dan waktu saya mempersiapkan bagian ini, saya merasa bahwa ada banyak hal yang bisa juga saya pelajari. Saya coba terapkan dalam hidup doa saya, dan saya bagikan kepada Bapak Ibu sekalian. Pertanyaannya simpel begini, siapa yang tidak tahu tentang doa? Siapa yang tidak tahu bagaimana harus berdoa? Siapa yang tidak tahu atau tidak suka berdoa? Saya rasa itu pertanyaan yang tidak perlu dijawab, ya. Kalau Bapak Ibu mendengarkan renungan ini, berarti Bapak Ibu memiliki kerinduan untuk bertumbuh, dan pastinya Bapak Ibu berdoa. Saudara, apa yang terjadi dalam kehidupan doa kita saat ini? Saya mencatat ya, ada banyak kesalahpahaman mengenai doa, dan saya simpulkan ada 5 hal ya, 5 hal tentang orang salah paham mengenai berdoa. Ya. Saudara, yang pertama adalah begini. Berdoa itu berbicara dengan Tuhan. One way communication. Oke. Seringkali bukan kita berasa bahwa kita berdoa, saya ngomong sama Tuhan. Berbicara kepada Tuhan, dan seolah-olah seperti one way communication. Saya berdoa, saya minta terus, saya berdoa, saya minta terus, begitu ya. Dan lama-lama kita menjadi bosan, dan kita akhirnya jenuh, dan kita tidak lagi mau berdoa. Rasanya sudah seperti ngomong sama quote-unquote, ngomong sama tembok. Ya, karena kita berasanya itu berdoa seperti berbicara saja dengan Tuhan, dan one way communication. Kesalahan yang kedua begini. Banyak orang merasa bahwa berdoa itu harus menggunakan kata-kata yang panjang. Ya. Kata-kata khusus tertentu, kata-kata yang mengandung pemahaman teologi tertentu yang panjang lebar, kemudian ada pola-pola tertentu yang harus diikuti. Mereka sering mengutip pola doa Bapa Kami. Kemudian ada waktu tertentu. Oh, lebih baik berdoa tuh dini hari karena Yesus berdoa dini hari. Ada satu ide bahwa berdoa harus di tempat tertentu. Kunci pintu kamar, berdoa di tempat yang tersembunyi. Ada posisi tertentu, berdoa dengan berlutut misalnya. Berdoa di gereja misalnya. Atau nada-nada tertentu. Seringkali kita berdoa itu dengan nada yang sendu, berbisik-bisik. Apakah itu salah, saudara? Saya tidak katakan itu salah, tetapi mari kita sama-sama pikirkan, ada banyak kesalahpahaman mengenai doa. Orang memikirkan diri bahwa dengan menggunakan kata-kata yang panjang, kata-kata teologi yang dalam, rasanya itu jauh lebih afdol, jauh lebih enak dan dekat dengan Tuhan. Ataukah malah sebetulnya mereka sedang berusaha untuk memamerkan mereka punya kemampuan, pengetahuan teologi dan sebagainya. Bagaimana jika kita sedang ada di jalan, sedang mengemudi dalam posisi yang sangat khusus, kita harus berdoa. Apa kita harus diam, bisa ketabrak gitu ya? Apakah harus pagi-pagi saja? Saudara-saudara,
Ini bagian-bagian yang saya akan mengajak kita untuk renungkan dalam beberapa sesi ke depan mengenai doa. Yaitu tadi skala pahaman kedua mengenai pemilihan kata-kata yang panjang, ya, kata-kata khusus, waktu, tempat, posisi berdoa, dan sebagainya. Sekali lagi saya katakan di sini tidak salah, tidak salah. Tapi mari kita sama-sama renungkan lebih lanjut. Saudara, yang ketiga begini, berdoa itu tidak ada hasilnya. Ngapain berdoa? Saudara pernah mengalami itu? Berdoa untuk satu pokok doa tertentu, berbulan-bulan berdoa, tidak ada hasilnya. Sampailah kita kepada satu pemahaman, ngapain doa? Tuhan rasanya jauh banget. Ya, Tuhan kayaknya tinggi dan jauh sekali, rasanya jauh. Lebih cepat kita minta tolong orang lain. Lebih cepat kita minta tolong bantuan teman kita. Dan sebagainya. Sehingga orang-orang itu berpikir, ngapain berdoa? Ya, salah paham mengenai doa, mereka berasa bahwa ngapain berdoa? Tidak ada hasilnya. Saudara, kelemahan yang keempat adalah begini. Gak perlu berdoa, hidupku sudah oke kok. Gitu ya. Apain sih doa? Hidupku sudah oke. Saudara tahu doa Bapa kami berkata, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Saudara, seringkali orang mengatakan bahwa ngapain doa? Toh, setiap hari mau makan ada. Ya, dengan mudah bisa masak, pesan makanan online, pergi ke restoran. Bukan Tuhan yang siapkan itu. Mana Tuhan? Apa dia siapkan beras buat kita? Apakah Tuhan siapkan sayur mayur buat kita? Tidak, bukan. Gak perlu doa, sudah oke, pasti ada. Sehingga mereka itu akan merasa bahwa apa yang berdoa, hidupku sudah oke. Nah, kalau sudah tidak oke, baru perlu berdoa. Gitu ya, skala pahaman mengenai doa. Lalu skala pahaman yang terakhir adalah begini. Aku orang berdosa, aku nggak layak berdoa. Sehingga orang-orang tersebut merasa bahwa aku tidak mau mendekati Tuhan. Aku orang berdosa, aku tidak layak berdoa. Jangan, aku orang yang hina, penuh dengan kesalahan. Aku tidak layak berdoa, aku tidak mau berdoa, aku tidak layak, aku orang berdosa. Saudara, kedengarannya seperti seorang yang rohani, bukan? Saudara sekalian, saya tidak akan menjawab semua kesalahpahaman itu dan memberikan apa yang menurut firman Tuhan menjadi prinsip mengenai doa. Kita akan lanjutkan di minggu depan. Tapi saya mengajak kita mengambil satu bagian yang menarik dari J.I. Packer, ya, dikutip di dalam bukunya D. Carson. Dia bilang begini, saudara. Dia katakan, pray until you pray. Berdoa sampai engkau berdoa. Ya. Nggak ada resep untuk berdoa yang afdol, yang cespleng, yang pasti. Sebagaimana kalau seorang tukang itu punya buku manualnya, atau kita punya buku resep. Ya, kalau masukin ini, maka akan sekian, maka akan jadi seperti ini. Pasang begini-begini jadi seperti ini. Tidak ada resep untuk kita berdoa. Berdoa itu bukan seperti seorang tukang atau seorang koki, ya. Berdoa itu adalah satu latihan hubungan pribadi, ya, latihan hubungan pertemanan dengan Tuhan Allah kita yang hidup dan Yesus Kristus. Waktu kita lakukan relasi latihan hubungan seperti itu, maka kita akan makin merasa bahwa Tuhan itu ada di dalam hidup kita dan Dia mengambil kontrol hidup kita. Di dalam relasi, sebagaimana sebuah doa, kita perlu mungkin mengalami satu sisi kita coba-coba, begitu ya. Apakah cara ngomong begini yang enak? Apakah begini yang cocok dan sebagainya? Kita akan belajar berdoa. Kita berdoa sampai kita bisa berdoa. Saudara, kesimpulannya seperti ini. Yang pertama, tidak ada resep manual book untuk berdoa. Ya. Doa Bapa kami memberikan pengarahan yang sangat basic doa yang Tuhan Yesus ajarkan buat murid-muridnya, tapi itu bukan satu resep manual book untuk berdoa. Yang kedua, doa adalah interaksi, komunikasi dua arah. Bukan hanya ngomong saja, tapi komunikasi dua arah. Berarti apa? Di situ ada unsur kita diam diri mendengarkan suara Tuhan dan kita berdoa menyampaikan isi hati kita kepada Tuhan. Ada relasi ngobrol. Personal relationship kita, manusia berdosa dengan Allah yang Maha Kudus. Itu adalah interaksi. Dan yang ketiga, kita terus berdoa sampai kita bisa berdoa. Trial and error, itu perlu. Ya. Sebagai sebuah hubungan, kita belajar untuk saling memahami satu dengan yang lain. Memahami pasangan kita, memahami anak-anak kita, memahami bos kita, memahami customer kita. Kita belajar sampai tahu caranya seperti ini. Demikian juga dengan berdoa. Saudara sekalian, mari kita sama-sama mengevaluasi hidup doa kita. Kita sama-sama membenahi bagaimana pemahaman kita tentang doa dan berdoalah dengan sungguh-sungguh berkata, Tuhan ajari aku berdoa supaya aku sungguh-sungguh bisa berdoa dengan sungguh-sungguh. Bagaimana Rasul Paulus berkata di sini, berdoalah setiap waktu di dalam roh. Berjaga-jaga di dalam doamu dengan permohonan tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Terus saya rindu apa yang saya sharingkan di sini menjadi sebuah pemicu, ya, trigger
untuk kita kembali menggumulkan kehidupan doa kita sekalian. Dan berkata dengan rendah hati kepada Tuhan, Tuhan tolonglah supaya aku bisa berdoa, sampai aku bisa sungguh-sungguh berdoa. Pray until you pray. Kiranya Tuhan menolong kita sekalian. Tuhan memberkati.